Saya mau tanya sekarang, di mana legal forming daripada partai dari rakyat? Tidak ada. Itu hanya didirikan oleh orang-orang tajir, orang kaya, orang elit membentuk, terus dia diikuti dengan anggota-anggotanya yang akan menjadi anggota DPR. Kan keluar uang semua. Akhirnya dia bekerja yang mengabdi untuk partai itu. Kacaunya Republik kalau menurut saya itu. Akhirnya nanti yang mengeluarkan karena itu dibina oleh orang-orang elit, orang-orang kaya. Pimpinan yang timbul itu rata-rata adalah orang-orang yang lahir dan besar di sekitar Monas. Gubernur Jawa Tengah, dia memimpin provinsi yang termiskin. Dia menyelesaikan Wadas tidak selesai. Dia menyelesaikan banjir rob tidak selesai. Tapi terus selalu di atas. Saya nggak tahu SMRC itu yang bayar siapa itu. Selalu nanti. Ya mungkin juga Sambo. Mungkin juga Sambo. Sambo. Apa yang dilakukan kemarin pada waktu dudung itu, saya juga heran itu. Ambil baliho apa segala macam. Enggak, itu ada ketentuannya. Saya lupa, Undang-Undang tahun 88 itu tentang situasi negara itu ada 4. Tertib sipil, darurat militer, dan darurat perang. Yang 2 terakhir ini tentara, bro. Yang 2 depan itu adalah kepala daerah. Saat itu ada, saat perubahan baliho, darurat sipil saja belum ada. Sehingga kalau darurat sipil belum ada, mestinya itu hanya dilakukan oleh Satpol PP. Polisi aja tidak, apalagi tentara. Jadi saya melihat sekarang ini terus terang kecewa saya melihat bagaimana rekrutmen daripada pimpinan itu yang tidak benar. Jadi orang cukup membuatkan patung Bung Karno pada waktu dia gubernur ambil, robek baliho, bisa jadi kasat. Ini tidak ada di dalam unsur kita itu tidak ada. Nah kemudian saya melihat juga setelah undang-undang itu diundangkan, kenapa kok keburu-buru? Saya tanya pada waktu itu ketuanya adalah Bimantoro, kenapa harus dikeluarkan ini undang-undang Polri? Padahal undang-undang keamanan nasional belum ada. Mestinya eloknya undang-undang Polri ini dan undang-undang TNI nantinya itu ini merefer dulu kepada undang-undang keamanan nasional dulu. Ini tidak ada. Macet ya Pak? Ya, saya nggak tahu. Seminggu kemudian itu sudah keluar. Sudah keluar itu undang-undang resmi di DPR ini. Jadi saya lihat sebetulnya penyakit ini ada di DPR. Betul. Iya kan? Kalau saya boleh menilai ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Kalau Undang-Undang Dasar 45 itu tidak ada partai. Makanya Presiden Soekarno dulu mengatakan dekret Presiden adalah bubarkan konstituante dan kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Kita kembali. Karena apa? Konstituasi itu isinya itu hanya wakil-wakil partai. Saya mau tanya sekarang, di mana legal forming daripada partai dari rakyat? Tidak ada. Itu hanya didirikan oleh
oleh orang-orang tajir, orang kaya, Elit. orang elit membentuk, terus dia diikuti dengan anggota-anggotanya yang akan menjadi anggota DPR. Kan keluar uang semua. Keluar uang semua. Akhirnya dia bekerja yang mengabdi untuk partai itu. Kacaunya Republik kalau menurut saya itu. Akhirnya nanti yang mengeluarkan karena itu dibina oleh orang-orang elit, orang-orang kaya. Pimpinan yang timbul itu rata-rata adalah orang-orang yang lahir dan besar di sekitar Monas. Bisa kita andalkan untuk membela rakyat kecil? Tidak ada. Tidak bisa. Ini yang terjadi sekarang ini. Akhirnya disiarkan. Seperti contohnya, Gubernur Jawa Tengah. Dia memimpin provinsi yang termiskin. Dia menyelesaikan Wadas tidak selesai. Dia menyelesaikan banjir rob tidak selesai. Tapi terus selalu di atas. Saya nggak tahu SMRC itu yang bayar siapa itu. Selalu nanti. Ya mungkin juga Sambo. Mungkin juga Sambo. Ya. Nah di sini saya melihat Adanya Rambo. kekurangannya ada. Jadi bibit tidak betul itu dari Polri sudah terlihat di situ. Padahal kalau secara internasional Polri itu adalah non kombatan. Saya ingatkan lagi, non kombatan. Kalau tadi Pak Abdullah ya Mawang katakan di luar itu pakai pentungan, pakai iya. Non kombatan, polisi itu hanya boleh menahan senjata yang fungsinya untuk memberi peringatan dan membela diri. Tapi sekarang nih Pak, dia beli kapal meriam tuh 8 kemarin kapal, dan saya tahu arahnya karena dia akan mengambil Coast Guard. Padahal Coast Guard ini adalah pelapis kekuatan laut. Dia beli itu untuk apa? Apa mau nebaki rakyat dengan kapal dengan meriam 20? Sudah tidak patut. Kemudian berikutnya juga yang ingin saya sampaikan juga, pada waktu Kapolri diangkat, apa yang dia katakan? Saya kembalikan untuk Polri yang presisi. Artinya apa? Artinya dia sudah tahu kalau Polri ini sudah tidak benar. Sudah tahu dia, sehingga dia perlu kembalikan ke presisi. Kenapa dia tahu? Karena dia bekas ajudan presiden. Kenapa itu dia tahu? Karena dia tahu ada posisi tawar-menawar dengan itu. Ya, apalagi setelah undang-undang tadi mengatakan Polri di bawah presiden. Kapolrinya pada waktu itu dia membuat sesuatu yang kita sebut democratic policy. Artinya apa itu? Nggak usah kita baca lengkap itu. Secara scanning kita baca, artinya polisi sudah diseret ke arah politik. Sudah diseret ke arah politik. Nah inilah yang saya kira mungkin dia mengatakan akan presisi, kembali kepada presisi. Kemudian juga saya ingin juga menggarisbawahi tentang masalah yang berkaitan dengan hilangnya Hansip Wandra, Satpol PP di mana-mana. Padahal kalau kita lihat konsep itu, walaupun itu dibuat oleh Angkatan Darat, tapi ini benar dan ini dipakai oleh Vietnam. Vietnam pada waktu dia mengalahkan Perancis dan Amerika, Vietnam itu tidak punya angkatan laut dan tidak punya angkatan udara. Dia hanya punya angkatan darat dan punya Arhanud. Sehingga Arhanud itu diangkat menjadi angkatan Arhanud.
Kenapa dia menang dengan negara-negara besar itu? Karena perlawanan rakyatnya, wandranya, dan hansipnya, pertahanan sipilnya. Saya ke sana, saya betul-betul kagum. Dari desa Guci sampai ke Saigon, rakyatnya itu membuat terowongan sejauh 135 km. Itu yang membuat Saigon panik. Mereka berebut naik pesawat untuk meninggalkan Saigon karena Vietcong masuk ke sana lewat terowongan itu. Saya lewati terowongan itu. Saya lewati pada 2 bambu. Setiap bambu itu kurang lebih 75 meter. Pada bambu kedua saya muncul basah semua. Artinya apa? Artinya rakyatnya yang melawan. Di sini sekarang, apa bisa kita buat Satpol PP itu melawan itu? Nggak bisa. Jadi ini harus dikembalikan lagi. Kemudian berikutnya juga yang saya ingin garis bawahi adalah ketika matahari hanya di atas kepala panas melelehkan, ketika keadilan akan ditegakkan di hari akhir zaman. Padang yang luas tak ada naungan, tapi engkau pemimpin adil. Setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini. Engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan. Oh, dari hari pembalasan engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Tak ada bahteramu, tak ada penyelamat, maka adillah kau pemimpin. Engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau dirahmati.
mati. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan.